Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan praktek bagaimana cara membuat tabel stok barang. Kemudian kita akan melakukan atau mengerjakan sebuah rumus di mana kalau ada barang masuk dan barang keluar, tabel utama tersebut terupdate secara otomatis. Teman-teman tolong sediakan 3 sheet ya. Di sini sheet yang pertama ini kita berikan nama katalog produk atau daftar produk. Saya klik kanan, kemudian rename. Kemudian saya tambah sheet baru lagi untuk membuat tabel produk keluar. Produk masuk maksudnya. Di sheet yang ketiga adalah produk keluar. Oke, kita kerjakan dulu atau kita buat dulu daftar produknya di sheet daftar produk. Kita buat tabel. Di sini saya isikan kode barang. Kemudian nama produknya. Setelah itu stok awal. Saya akan membuat tabel. Pertama teman-teman blok dulu. Ya. Ini akan kita jadikan sebagai kepala tabelnya. Setelah itu pilih menu home dan klik format as table. Di sini ada banyak pilihan tabel dengan warna-warna variatif yang bisa teman-teman pilih. Saya mau pilih warna gold ya. Pastikan my table has headers-nya tercentang. Kemudian klik OK. Nah, dia membuat tabel secara otomatis. Kemudian kita sesuaikan lebar dari setiap kolomnya, karena ini masih ada yang kurang sesuai dengan panjang huruf atau panjang kata. Kita pilih home, klik format, auto fit column width. Nah, dia menyesuaikan dengan panjang kata. Kemudian saya akan isikan kode barang karena saya menjual produk herbal. Jadi H strip 01. Kemudian namanya. Kalau sudah, stok awalnya kita buat 250 produk untuk semuanya. Tahap selanjutnya adalah kita buat tabel produk masuk di sheet atau lembar kerja produk masuk. Di sini saya isikan tanggal, kemudian kode barang, kemudian nama barang. Setelah itu jumlah masuk. Kalau sudah, kita buat tabel sama seperti sheet sebelumnya. Di blok format as table, kemudian pilih warna yang teman-teman sukai. My table has headers-nya dicentang, kemudian klik OK. Setelah itu kita isikan tanggal. Misalkan ini bulan Agustus, maka 0801. Bulan 8 tanggal 1. Nah, di sini nantinya kita akan membuat rumus di mana kalau kita mengetikkan kode barang, misalkan H strip 01, maka secara otomatis dia akan memunculkan nama barang yang sesuai dengan kodenya. Rumusnya adalah sama dengan V lookup buka kurung, lookup value-nya kita isi dengan sel kode barang. Kita klik selnya, setelah itu koma spasi. Koma atau titik 2 itu mengikuti instruksi yang ada di bawah ini ya, yang saya sorot ini. Kalau di sini kan dia koma spasi, ada juga yang dia titik koma spasi, bergantung kepada versi Microsoft Excel-nya. Setelah itu table array-nya kita beralih ke sheet atau lembar kerja daftar produk. Kita klik. Kemudian kita blok kode dan nama produk. Kemudian koma, spasi. Nah, sekarang rumusnya berpindah ke sini ya. Perhatikan. Koma, spasi, 2. 2 itu maksudnya apa? Kita mau memunculkan nama dan nama tersebut ada di kolom 2. Ya, di kolom B ini kolom kedua maksudnya. Kemudian tutup kurung, enter. NA adalah hasil yang terjadi karena kita belum mengetikkan kode barang. Contohnya saya di sini ketikkan H strip 05.
Nah, maka dia akan muncul nama produknya sesuai dengan kode barang. Tahap selanjutnya silakan teman-teman isi tanggal dan kode barangnya. Langkah selanjutnya adalah kita ketikkan jumlah masuk barang tersebut sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Kita selesai mengerjakan daftar produk masuk. Kemudian kita beralih ke sheet selanjutnya, yaitu lembar kerja atau sheet produk keluar. Di sini kita buat tabel yang sama dengan produk masuk, bedanya jumlah masuk kita ganti menjadi jumlah keluar. Kita buat tabel sama seperti cara yang pertama. Kita blok format as table, kemudian kita pilih warna yang kita sukai. My table headers-nya tercentang, klik OK. Kita buat rumus di mana kalau kita mengetikkan kode barang keluar, maka nama barang keluarnya akan terupdate atau tertulis secara otomatis. Rumusnya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, lookup value-nya kita isi dengan kode barang, koma, spasi, table array-nya sama seperti tadi, kita blok kolom kode dan nama. Kemudian koma, spasi, kita isi dengan 2. Tutup kurung, enter. Misalkan saya isi dengan H09. Ya, dia akan secara otomatis. Saya tuliskan dulu tanggal dan kode barangnya. Kalau sudah sama seperti tadi, kita tuliskan jumlah keluar. Nah, tahap selanjutnya adalah teman-teman beralih ke sheet atau lembar kerja daftar produk. Di sini ada produk masuk dan produk keluar. Produk masuk ini kita tidak perlu mengetikkan 2 kali di sini, jadi kita cukup mengetikkan di produk masuk saja dan secara otomatis dia data di daftar produk akan terupdate. Caranya adalah menggunakan rumus SUMIF. Sama dengan SUMIF, buka kurung, range kita isi dengan daftar kode barang yang ada di sheet atau lembar kerja produk masuk. Kita ke produk masuk, di sini ada kode barang, kita isikan, ya, kita blok semua kode barangnya. Kemudian kita ketikkan koma, spasi, kriterianya adalah kode barang yang ada di lembar kerja daftar produk. Kita ke lembar kerja daftar produk, kemudian kita blok semua kodenya. Kemudian kita koma, spasi. Setelah itu sum range-nya adalah jumlah produk masuk. Jadi jumlah produk masuk ini kita blok semua. Kemudian shift, tutup kurung. Atau kita ketik tutup kurung. Enter. Nah, dia di bagian produk masuk akan terupdate, ya, tanpa kita harus mengetikkan secara manual di sini. Oke, sekarang produk keluarnya sama dengan SUMIF, buka kurung, range-nya yaitu kode barang di produk keluar. Kemudian koma, spasi, kriterianya adalah kode barang di sheet atau lembar kerja daftar produk. Kita blok, koma, spasi, sum range-nya adalah jumlah produk keluar. Kita blok. Setelah itu tutup kurung, enter. Oke ya. Contohnya untuk membuktikan apakah update-nya otomatis atau tidak. Di sini lihat H01 masuk 12. Jumlah masuknya ada 12.
dari stok barang awalnya 250. Di produk masuk H01 ini ya, akan saya tambahkan data baru H-01. Saya akan tambahkan barang masuk ini, kita perhatikan di sini 23 ya. Saya akan tambahkan 2, jadi 25. Dia adalah akumulasi dari, maksud saya di sini 12 ya, tadi H01 ini 12. Kalau saya tambahkan 2, maka dia akan terakumulasi menjadi 14. Kita lihat di daftar produk apakah dia terupdate atau tidak. Nah, dia akan menjadi 14 ya. Untuk produk keluar, H01 ini di sini 0. Akan saya tambahkan 5. Ya, kita ke sheet produk keluar. H01. Di sini belum ada datanya, tadi 0. Kemudian saya akan tambahkan 5, enter. Kita lihat di daftar produk, dia akan otomatis terupdate menjadi 5. Baik, sekarang kita ke kolom stok akhir. Stok akhir adalah stok awal ditambah dengan barang masuk atau produk masuk dikurang dengan produk keluar. Sama dengan, kita klik stok awalnya, kemudian kita tambahkan dengan stok masuk, kemudian kita kurangkan dengan stok keluar. Setelah itu tekan enter. Nah, dia akan mengupdate ya datanya. Dan kalau kita menggunakan tabel akan lebih mudah karena kita cukup mengetikkan rumus di baris atau sel pertama saja dan dia akan mengikuti hingga ke sel terakhir. Baik teman-teman, saya kira cukup tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.